apa harapan atau masukan Ibu tentang wakil rakyat agar dapat bekerja dengan lebih baik dan lebih dekat dengan masyarakat? Ya itu supaya wakil rakyat tahu dengan masyarakatnya, dan terus upaya dari Bapak Ibu semoga negara kita makin aman dengan kondisi ini. Jikalau salah seorang dari anak muda ini bercita-cita ingin menjadi wakil rakyat, apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan agar menjadi lebih baik lagi? Kalau memang anak-anak sekarang, generasi sekarang diangkat jadi wakil rakyat, bekerjanya lebih bagus dan mengemban amanah yang baik. Jadi kalau ini Pak, kalau menurut Bapak, keadaan kita sekarang lah, kondisi kita Indonesia ini bagaimana? Apakah udah baik-baik saja? Kelihatannya sedang goyang nih kan maaf ya, bukan sedang menghina kayak sedang goyang kelihatannya. Apa kelihatannya ya itulah kecil-kecil harga apa tuh kelihatannya tak bukan menjelek, tak kelihatannya apa sih sedang goyang ya, dah itulah tapi kelihatannya itu dah orang tuh di DPR tuh diwawancarai dia apa dia dulu. Tadi ditajam Bapak Presiden, dia tuh orang dulu. Kita selesai orangnya aja. Itu juga dapat ini, kan pendapat orang dulu sama pendapat nanti itu kacau lagi. Dia jauh lah tuh satu Bapak kata tadi. Itulah ya. Ya. Kalau Saya bukan menghina, menjelek enggak, tapi kayak ada itu udah goyang. Ya. kalau untuk ini Pak, pesan untuk anak muda, untuk anak muda yang mau mencalon jadi DPR, Yang muda. pesannya. Ya. Ya dicalon itu sama juga ya tadi kata tadi. Dia cara pembawaan ngomongnya. Kita bukan menghina apa-apa, kita dia watak orangnya gimana orangnya. Gimana baik atau enggaknya. Baik kita pakai kok enggak, saya kita olah lagi. Ntar dia mengomong apa itu bagaimana bedanya. Itu deh. Saya kan memang apa nilai enggak, bapak kita diolah orang. Dan memilih presiden itu enggak gampang aja. Dipikir dulu dia otak orangnya. Ya, siapa tuh siapa ada siapa waktu kita jaga dia berantem sama hidup jadi presiden karena dia berantem sama Ya. sampai tetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Rahman dengan NIM 25101053. Saat sekarang ini saya akan mewawancarai salah satu seorang masyarakat untuk memilih tugas dari mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya saya bersama Ibu, dengan Ibu Liza, Iza. Umur Ibu berapa? 49. Profesi Rumah tangga, sekaligus jualan gitu. baik, izin wawancara Ibu. Jadi pertanyaan yang pertamanya itu Bu, bagaimana tanggapan Ibu tentang kinerja pemerintahan saat sekarang ini? Kinerjanya, kalau kinerja pemerintahan, kalau yang kita lihat kalau di provinsi, pertama yang di provinsi dulu ya saya mau kasih tahu itu sekarang seperti kita ketahui kan masalah ekonomi kan, kinerja pemerintah masalah di bidang perekonomian itu daya belinya rendah, terus untuk pendapatan atau seperti kayak ibu ini sekarang kan jualan ya UMKM, nah itu agak naik turun juga kan. Kita kan sekarang kan ada apa namanya tuh visi untuk UMKM naik kelas. Nah itu kita minta untuk pemerintah supaya membantu UMKM yang ada di daerah, UMKM pribadi atau kelompok itu. Mengenai kinerjanya itu ya memang ada beberapa sebagian kita dibantu oleh anggota dewan gitu kan, melalui dana pikir.
terus mengenai infrastruktur, jalan-jalannya. Kalau di tempat ibu di sini ya masih banyak yang kayak drainasenya juga jalannya berlubang, drainasenya, terus masalah tata kelola pemerintahnya juga belum begitu bagus ya. Oh baik Bu, jadi kemudian soal yang keduanya Bu, Ya. jikalau ada seandainya anak pemuda ini yang ingin bercita-cita jadi wakil rakyat, apa harapan Ibu kepada pemuda tersebut yang ingin menjadi wakil rakyat itu? Boleh saja untuk menjadi wakil rakyat. Itu berarti kan mereka selama ini sudah mengetahui bagaimana keadaan masyarakat atau lingkungan di sekitar mereka atau nanti di daerah pilihan dapil mereka ya, dapil mereka sendiri. Yang Ibu harapkan para generasi nanti yang bercita-cita menjadi anggota dewan, tingkatkan kemampuan kompetensi kalian, kuasai ilmu kalian, ya mungkin setidaknya kalau kebanyakan sekarang kan kalau anggota dewan kan ya setidaknya minimal tamat sarjana lah ya, S1. Tingkatkan kompetensinya, kemampuannya, kuasai lapangan. Terus jangan cuma mengasih janji-janji saja pada saat kampanye ya, tapi realisasikan, karena banyak itu anggaran-anggaran apabila nanti menjadi anggota dewan itu banyak, salah satunya nanti kan ada dana pokir. Nah nanti pada masa reses anggota dewan itu mereka akan berkunjung ke konstituen, ke daerah konstituen mereka kan, memberikan bantuan apa, seperti kayak ibu ini kan belum dapat bantuan sih, cuman sudah dapat pelatihan gitu loh, pelatihan yang nantinya kan pasti ada dapat uang transportasi. Nah itu membantu juga sih, mendapat ilmu, dan kita bisa berjualan untuk menunjang atau menambah pendapatan ekonomi keluarga kita. Nah itu baik-baiklah belajar menimba ilmu supaya tercapai cita-citanya dan dapat merealisasikan janji-janjinya. Jangan cuma untuk mengharapkan atau menumpuk uang atau kekayaan ya untuk mengganti dana-dana yang telah terpakai sebelumnya. Kan ada mindset yang seperti itu, biar cepat kaya atau dapat apalah gitu kan. Jabatan itu amanah, jadi itu nantinya akan dipertanggungjawabkan nantinya gitu loh. Mudah-mudahan ada yang seperti itu, banyaklah, bukan satu atau dua, tapi semua anggota dewan nantinya akan dapat berintegrasi secara sehat dan berintelektualitasnya tinggi. Sudah itu aja. Mungkin itu aja pertanyaan yang perlu kami pertanyakan Bu. Terima kasih karena Ibu sudah Iya, sama-sama, mudah-mudahan ini dapat membantu. Oh baik Bu, jadi kemudian soal yang keduanya Bu, Ya. jikalau ada seandainya anak pemuda ini yang ingin bercita-cita jadi wakil rakyat, apa harapan Ibu kepada pemuda tersebut yang ingin menjadi wakil rakyat itu? Boleh saja untuk menjadi wakil rakyat. Itu berarti kan mereka selama ini sudah mengetahui bagaimana keadaan masyarakat atau lingkungan di sekitar mereka atau nanti di daerah pilihan dapil mereka ya, dapil mereka sendiri. Yang Ibu harapkan para generasi nanti yang bercita-cita menjadi anggota dewan, tingkatkan kemampuan kompetensi kalian, kuasai ilmu kalian, ya mungkin setidaknya kalau kebanyakan sekarang kan kalau anggota dewan kan ya setidaknya minimal tamat sarjana lah ya, S1. Tingkatkan kompetensinya, kemampuannya, kuasai lapangan. Terus jangan cuma mengasih janji-janji saja pada saat kampanye ya, tapi realisasikan, karena banyak itu anggaran-anggaran apabila nanti menjadi anggota dewan itu banyak, salah satunya nanti kan ada dana pokir. Nah nanti pada masa reses anggota dewan itu mereka akan berkunjung ke konstituen, ke daerah konstituen mereka kan, memberikan bantuan apa, seperti kayak ibu ini kan belum dapat bantuan sih, cuman sudah dapat pelatihan gitu loh, pelatihan yang nantinya kan pasti ada dapat uang transportasi. Nah itu membantu juga sih, mendapat ilmu, dan kita bisa berjualan untuk menunjang atau menambah pendapatan ekonomi keluarga kita. Nah itu baik-baiklah belajar menimba ilmu supaya tercapai cita-citanya dan dapat merealisasikan janji-janjinya. Jangan cuma untuk mengharapkan atau menumpuk uang atau kekayaan ya untuk mengganti dana-dana yang telah terpakai sebelumnya. Kan ada mindset yang seperti itu, biar cepat kaya atau dapat apalah gitu kan. Jabatan itu amanah, jadi itu nantinya akan dipertanggungjawabkan nantinya gitu loh. Mudah-mudahan ada yang seperti itu, banyaklah, bukan satu